tahun rezim otoriter Orde Baru misalnya, itu ketika PDI adalah gemblengan nyata terhadap ideologi, keteguhan dalam semangat juang, dan soliditas organisasi. Betapa hebatnya tekanan yang kita alami saat itu hingga melahirkan kultur perlawanan terhadap segala sesuatu yang berbau penindasan. Watak dan karakter inilah yang muncul spontan ketika kita melihat ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, PDI Perjuangan mengambil saripati dari pengalaman ketertindasan ini. Melalui ulang tahun partai ini, kita menegaskan kembali pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Partai yang seutuhnya menyatu dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Sikap ini selain sebagai muara dan komitmen ideologis, juga dari realitas sejarah. Ketika PDI berhadapan dengan rezim otoriter yang tidak segan menggunakan segala cara, maka rakyatlah penopang kita. Mereka disebut atau saya sebut akar rumput. Pasti banyak pertanyaan, kenapa Ibu selalu ngomong akar rumput, akar rumput? Akar rumput itu identik dengan rakyat. Saya orang pemerhati, sehingga hal kecil saja saya perhatikan. Dari kecil saya melihat, saya senang tanaman. Akar rumput termasuk simbol kehidupan. Saya selalu memperhatikan, dan rumput itu juga adalah makhluk Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa coba? Rumput tidak pernah menyerah, serta dapat tumbuh dimanapun. Ia mampu tumbuh di gunung, di tanah gersang, subur, dan sampai juga di laut. Jangan lupa, di laut ada namanya akar rumput, rumput laut. Rumput memiliki daya survival yang tinggi, sehingga meskipun dibakar, dipotong, dimatikan, dicabut, tetap akan selalu tumbuh karena akarnya selalu siap untuk tumbuh kembali. Tolong ingat, itulah. Sejak menggunakan susu ini sampai sekarang, saya merasa tubuh saya lebih sehat dan lebih mudah beraktivitas. Beberapa hari yang lalu. Tolong ingat, itulah rakyat. Akar rumput itu selalu bergandengan dengan erat. Kalau kita lihat, rumput tidak pernah sendiri loh. Mereka berhimpun, menjalin satu dengan satu. Yang ini dicabut, yang ini merana, tapi tidak mati. Dengan erat, kokoh, kuat, dan sama dengan akar rumput di PDI Perjuangan, mengakar dan solid bergerak. Karena itulah betapa pentingnya turun ke bawah, ke akar rumput, ke rakyat. Perkuatlah akar rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini sebagai sebuah nafas kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Anak-anakku dimanapun kalian berada yang saya cintai, Bung Karno telah mewariskan falsafah keberpihakan dalam diri Pak Marhain, sosok yang mewakili jutaan petani, nelayan, dan buruh, dan seluruh elemen rakyat lainnya yang mendambakan kecukupan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Inilah warisan dan tugas terpenting politik kita. Terlebih ketika kita menghadapi, sebenarnya ini hari-hari yang biasa setiap 5 tahun. Tapi ternyata saya
sering berbicara pada diri saya, kok pemilu ini sepertinya kok selalu dijadikan ajang, padahal regulasinya itu sudah mantap, sudah ngerti siapa yang mesti coblos gitu. Pemilu adalah alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Dalam proses ini, terhadap siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan, haruslah dipertimbangkan dengan matang. Rakyat Indonesia yang saya cintai, ini saya bicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Jangan tergiur. Jangan hanya melihat sosoknya, tetapi pikiran dan hatinya harus menjadi satu. Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya, tanggung jawabnya, dan kemampuan memahami harapan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan, syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan bersama P3, Perindo, Hanura, dan para relawan meyakini bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD lah yang memenuhi syarat itu. Mereka berdua satu kesatuan Dwitunggal, sebab tidak ada negara maju tanpa adanya pemimpin yang memperjuangkan hukum agar berkeadilan. Tidak ada negara maju tanpa kepemimpinan yang manunggal dengan rakyat. Coba kita pikirkan di seluruh dunia, kalau ada pemimpin tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, dan justru tidak menaungi rakyatnya, pasti yang namanya negara itu lalu goncang. Itu bukannya apa, lihat saja sendiri, banyak negara yang seperti itu. Lalu apa? Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin. Saya sebagai ketua umum partai, karena rule of the games dari pemilu itu kan partai yang harus memilih calon. Nah, ini kebetulan calon ada 3, dan saya ditugasi oleh Kongres Partai sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya. Nah, saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya. Oh ini, oh lihat lagi. Sampai saya kontemplasi, sampai saya bicara sama bapak saya. Terus saya tanya, lihat. Nah, akhirnya tentu harus ada keputusan. Jadi, bukannya asal, oh kamu jadi pemimpin. Bagaimana nanti akan menaungi rakyat? Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tolong diingat, di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Ingat, tuh wartawan, ingat. Nah, apa? Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan
dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya? Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu, tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Kedua, itu beliau cerdas. Lah Pak Ganjar itu kan kader, jadi udah saya liatin. Semua kader saya nih saya liatin kok untuk kaderisasi. Memang harus gitu. Ada yang mengatakan katanya kenapa kok disebut kader ya, emang kader itu persoalan saya. PDI Perjuangan, saya enggak tahu lain partai. Jadi cerdas, lalu baik, dan yang paling penting berempati pada wong cilik. Ketiga, 21 program kerakyatannya menjadi jalan Indonesia yang lebih hebat, unggul, berdiri di atas kaki sendiri dan bermartabat. Bung Karno mengajarkan kita ini setelah merdeka dan banyak yang tidak mengetahui sejarah dengan benar, dimanipulir, terutama ketika pemerintahan rezim Orde Baru tidak mengatakan sejarah itu dengan sesuai dengan sejarahnya. Nanti kok ibu bisa ngomong gitu? Loh saya ngalami kok. Kenapa? Lah, kok Pancasila dimanipulir? Terus, bagaimana untuk mengetahui kamu tuh siapa? Itu pun tidak diberikan. Jadi banyak yang terombang-ambing masa kini. Nah, kalau saya memang berkeinginan, Pak Ganjar saya tanya dulu, kamu kalau saya tugasi, nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi. Memang saya harus menugasi. Beliau kader. Lalu Pak Mahfud saya tanya juga, kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden, harus menjalankan ya yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendidik bangsa, rakyat kita, tolonglah pergilah ke TMP. Saya bawa Mbak Puan, Mas Nanan dari sejak masih TK, kalau pergi ke Taman Pahlawan saya sengaja membawa bunga yang berlebih. Saya bilang pada mereka, setelah keluarga kita tabur bunga, kamu cari
nisan-nisan yang tidak bernama. Saya paling jengkel kalau orang mikir, oh ya sudah Bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Berarti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu. Sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Saya ikut merasakan bagaimana pergerakan masyarakat sipil, para mahasiswa dengan kemurnian idealismenya. Bahkan saya melihat seorang ibu, namanya Ibu Sinta di Jawa Timur, dan ketua RT di Jawa Tengah. Mereka berani menyampaikan sikapnya. Saya lihat ketua RT marah-marah tuh saya langsung ngomong sendiri, cah gitu. Karena apa? Dia bilang, mana surat perintah? Enggak ada. Terus saya nih ketua RT dipilih loh sama warga. Jadi kamu mesti lapor loh sama saya. Jadi mereka yang datangnya itu diem aja gitu. Itu hak loh. Kewajiban loh. Lupa. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Kalau saya tuh suka ngomong, itu di sana itu ada Mbak Koni, ahli ini pertahanan keamanan. Saya bilang sama beliau, emangnya kalau udah jadi jenderal tuh keren. Dia kalau nggak ada yang siap
sampai kayak gitu, sampai kan nahan napas gitu, saya liatin ya. Aduh, yang namanya prajurit tamtama itu disuruh ngikutin, kalau nggak ngikutin katanya subordinat. Iya, saya bilang kasihan, emangnya bukan manusia? Manusia lah. Ingat loh. Terus coba apa? Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu, pakai Al-Quran, pakai Injil, pakai, kalau Hindu apa ya? Saya kurang tahu namanya. Weda. By the way, ini yang aku pegang adalah produk terbarunya Wardah ya. Kalau kalian belum tahu, sekarang Wardah punya moisturizer namanya adalah Wardah Gel Moisturizer. Dan dia teksturnya kayak gel yang benar-benar ringan banget, tapi nggak kaleng-kaleng ya ngelembabinnya. Pas banget, ini sesuai sama produk yang lagi aku pegang. Di sini tuh ada Centella Asiatica atau nama panggungnya, nama bestinya adalah Sika. Udah gitu di sini juga ada Panthenol teman-teman yang emang sudah terkenal sekali untuk calming and soothing. Iya, jadi kan bayangkan, sumpah itu bukan sumpah omong kosong loh. Sumpah itu sama yang ke atas loh, jangan lupa sampai mati loh. Makanya ketika saya disumpah wapres, disumpah presiden, lain dengan janji jabatan loh. Tolong dipisahkan. Ya, jadi ingat loh. Sebab TNI terikat dengan Sumpah Sabta Marga, Polri dengan Tribrata, aparatur sipil negara dengan Sumpah Jabatan. Nah, coba bayangkan loh, saya yang salah tuh siapa sih ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa tuh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Bila kok saya bilang enak ya. Aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo? Kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Rakyat lah. Eleng loh. TNI, Polri dan lain. Mereka tuh jadi itu kan gratis loh, dibayar oleh negara loh. Negara tuh dari mana bayarannya? Ya dari rakyat lah yang ngumpulin patuh, bayar pajak dan lain sebagainya. Ini sirkulasi apa? Saya bukan sentimen, enggak. Ini supaya tahu kalian itu abdi negara, bukan perorangan. Udah Eva. Nah, jadi kan seperti ini. Nih, saya mau ngomong sama Polri yang memisahkan. Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima, dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya, saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh
yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja. Tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada, apa itu? Baliho. Wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum, menurut saya itu lebih kuat. Nah, tapi waktu apa namanya reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa sih? Ketika jadi pemimpin sopowe itu dalam keadaan suasana keadaan tuh sedang krisis atau kritis. Itu kan mesti dapat orang pemimpin tuh yang tak gitu. Smart gitu loh. Iya. Jadi apa juga ya. Ini pesan rohani saya. Guna menggelorakan pentingnya kebenaran dalam politik, saya secara sadar dan juga penuh keteguhan hati memilih tema HUT PDI Perjuangan ke-51. Mungkin banyak ibu kok bahasanya bukan Indonesia, yaitu Sanskrit Satyam Eva Jayate, yang artinya kebenaran pasti menang. Jadi kan nanya, dari mana ibu dapat? Saya ini suka baca buku. Udah begitu lama saya kayaknya udah jadi anggota DPR. Seorang profesor lupa dari Perancis memberikan pada saya, dia membaca aksara di Candi Borobudur. Lalu itu rupanya sejarah dan diberikan pada saya sudah diinikan dari bahasa Indonesia. Jadi ketika itu zamannya Raden Wijaya. Nah itu kan Majapahit, kalau nanti baca untuk datangnya kerajaan Majapahit datangnya dari mana. Ketika itu sedang sengsara, lalu ada seorang empu yang mengatakan, ingatlah
Itu kata bukunya yang saya baca, tapi saya jadi ingat bahwa Pak Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Jadi itu abadnya 13 loh. Dan itu saya pegang terus loh. Untuk rohani saya. Bahwa kalau saya cinta rakyat, apapun kejadiannya, itu harus berani teguh dan harus melindungi rakyat. Loh, saya aja benernya mesti masuk penjara waktu Orde Baru. Untung aja mungkin saya pinter. Jadi dilepas lagi. Kebenaran pasti menang merupakan falsafah yang hidup dalam cerita-cerita rakyat. Coba deh, simbol-simbol itu selalu ada. Kebenaran versus keangkamurkaan telah menjadi tema abadi kehidupan. Kalau lihat cerita wayang tentang Pandawa dan Kurawa misalnya, mengajarkan pentingnya laku. Laku itu kalau bahasa Jawa kehidupan yang harus dijalankan. 5 sosok kesatria tersebut dengan bimbingan Ibu Kunti dan Kresna sebagai ahli strategi memperoleh kemenangan karena selalu bertindak atas tuntunan moral, etika, dan kesatu paduan dengan punakawan. Punakawan itu simbol dari rakyat kecil, sosok yang mewakili rakyat kecil atau yang saya bilang akar rumput. Pesan politik kebenaran ini ternyata juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seorang sahabat Nabi yang hidup katanya paling miskin namun sangat berbahagia, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah itu berpesan, kulil haq walau kana muran. Apa yang artinya? Saya senang banget. Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Tepoknya semua dong. Kalau nggak tepok artinya nggak setuju sama saya. Lori ini kayak ceramah rohani kok, biarin sadar. Nah ini lagi. Makanya kalau siapa yang beragama tolong eling. Hal yang sama juga disampaikan Siddhartha Gautama. Bahwa ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Apa? Matahari, karena dianya disuruh sama yang di atas. Dari terbenam dia naik, dia turun lagi atas perintah dia. Lalu apa lagi? Bulan, ketika matahari tidur, dialah yang disuruh datang menyinari seluruh jagat raya ini. Lalu dia tidur lagi. Terus apa dong? Hah? Yaitu kebenaran. Bayangkan Siddhartha Gautama yang banyak juga pengikutnya. Juga ada orang bijak. Kalau di ini banyak banget. Dia atau mereka berkata, kebohongan itu, apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap! Siap!